Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi haqqa hamdih, wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammad nabiyina wa rasulih wa ala alihi wa ashabihi wa man da'a bi da'watihi wa sanna bi sunnatihi wa salaka tariqahu wa manhajahu ila yaumi liqa'ih. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Ya, sama-sama kita muliakan, yang kita hormati Bapak Pinja dimanapun beliau berada, rekan-rekan semua, para karyawan-karyawati, segenap hadirin hadirat, muslimin muslimat rahimani wa rahimakumullah, hafizakumullah. Kita bersyukur pada Allah Ta'ala, pada sore hari ini kita masih diberikan nikmat oleh Allah. Di antara nikmat yang sangat mahal itu nikmat sehat. Setelah keimanan, keislaman, itu nikmat yang paling mahal adalah nikmat. Maka alhamdulillah Allah titipkan kesehatan itu, kemudian kita gunakan untuk menambah ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sama-sama melaksanakan salah satu ibadah yang sangat luar biasa. Itu suatu waktu baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam keluar dari rumahnya beliau. Ngapain keluar? Waktu itu ngelihat sahabat sedang ngumpul-ngumpul. Ngumpul ngapain? Setelah itu baginda Rasul nanya, "Ma ajlasakum ya ashabi?" Sahabat, lagi ngapain? Kata sahabat, "Ya hendenara. Kami tokol-tokol, duduk-duduk ngebaca apa yang Pulgu ajarin. Kami zikir, bahas-bahas perkara agama dan sebagainya." Kata baginda Rasul, "Tahu nggak kenapa saya pergi berlari ke sini? Padahal di rumah tadi saya ada kerjaan." "Nggak tahu," kata sahabat. Kata baginda Rasul, "Saya pergi ke sini karena tadi saya lihat banyak malaikat yang turun di majelis EP semua." Kenapa turun? Karena melihat, memberikan rahmat atas apa yang kalian lakuin. Yaitu apa? Kumpul-kumpul ngerjain amal soleh seperti ini. Nah, tentu baginda Rasul nggak mau ketinggalan. Kenapa? Saking bagusnya, saking besar rahmat Allah yang diturunkan ketika ada majelis-majelis yang modelnya seperti ini. Maka mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini dicatat oleh Allah Ta'ala sebagai amal ibadah kita semua. Dan mudah-mudahan kita diberikan keistiqamahan pada perbaikan dan kebaikan. Amin. Salawat beriring salam kita hadiahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaat beliau di dunia sampai akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Teman-teman sekalian, kita hari-hari ini sudah masuk pada bulan Dzulhijjah. Bulan Juni kan? Juni. Ini sudah bulan Juni, udah masuk bulan Dzulhijjah. Ada apa kira-kira dengan bulan Dzulhijjah? Dan apa yang akan kita isi? Dengan apa kita mengisi bulan Dzulhijjah? Kenapa ini penting? Karena kadang orang tuh ya pada doang sineng ngadoknya selepu bulan no. Nah, padahal Allah titip di sana kemuliaan-kemuliaan yang kalau dilakukan, yang kalau diisi dengan baik, tuh orang derajatnya tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lagu kadang dengan dena tahu cara ngisi iya. Kadang orang nggak tahu ini bulan apa ya? Kita tahu ya. Kita tahu ya, maksud kita tanggal bulan atasnya hijriahnya. Paling ya kita mah hafalnya kan bulan apa tuh Januari itu pasti kita tahu. Tapi kalau bulan atasnya, nah bulan hijriah ini juga penting. Nah, ada apa kira-kira dengan bulan Dzulhijjah?
Kalau dalam bahasa Al-Quran surah At-Taubah ayat 36 dijelaskan, inna iddatasy syuhuri indallah itsna asyara syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum. Jadi Allah Ta'ala tuh punya 12 bulan dari Muharram sampai Dzulhijjah. Di antara 12 bulan itu ada bulan Ashhurul Hurum, bulan-bulan yang diagungkan oleh Allah Ta'ala, yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala. Mana di antara bulan tersebut? Bulan Dzulhijjah. Jadi kalau ada orang ngelakuin amal soleh di bulan Dzulhijjah, itu beda daripada yang lain. Jadi keistimewaan bulan Dzulhijjah yang pertama itu apa? Bulan Dzulhijjah, bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kedua, artinya bulan istimewa. Dalam riwayat Imam Bukhari atau Muslim itu dijelaskan, ma min ayyamin al-amalus salih fihi ahabbu ilallah. Tidak ada hari-hari pada hari tersebut itu amal soleh paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat nanya, walal jihad fi sabilillah ya Rasulullah, walal jihad fi sabilillah. Umbe baginda Rasul, mbe belean pahala jihad fi sabilillah atau ngerjain amal soleh pada bulan tersebut. Belean mampu tengerjaan amal soleh di bulan tersebut daripada fi sabilillah. Kecuali kharaja binafsihi wa malihi wa lam yarji' bidzalik. Kecuali kalau ada orang yang jihad fisabilillah, hartanya habis digunakan fisabilillah, dinula uli arana doang uli jihad fisabilillah, hartanya habis, dia pun habis, artinya mati syahid. Itu bandingan orang ngerjain amal soleh di bulan ini, di bulan Dzulhijjah. Saking belik pahalana dengan ngerjain amal soleh di bulan Dzulhijjah. Nah maka ini bulan-bulan hari-hari yang istimewa. Makanya sampai-sampai tuh dalam Al-Quran, wal fajr walayalin ashr, demi fajar, demi 10 malam. 10 malam ini berbeda pendapat para ulama. Ada yang mengatakan 10 malam pertama Dzulhijjah 1 sampai 10. Ada yang mengatakan 10 malam terakhir bulan Ramadan. Ada yang mengatakan 10 malam pertama bulan Muharram. Tetapi sebagian besar ulama mengatakan itu maksudnya adalah 10 pertama bulan Dzulhijjah. Nah, ini keutamaan bulan Dzulhijjah. Berikutnya, dengan apa kita mengisi bulan Dzulhijjah? Nah, ini yang paling penting. Setelah kita tahu keistimewaannya, maka kita pengen mengisi bulan Dzulhijjah itu dengan apa? Satu, jangan lupa kathratus shaum. Jangan lupa puasa sunat. Dari tanggal berapa puasa sunatnya? Kalau bisa dari tanggal 1 sampai tanggal 9, bismillah, lakuin. Dari tanggal 1 sampai tanggal 9. Kalau nggak bisa, paling tidak tanggal seke kanca tanggal siwa, tanggal 1 sama tanggal 9. Kalau nggak bisa tanggal 1 dan 9, paling tidak jangan lupa puasa pada tanggal 9 Dzulhijjah. Kapan itu? Hari Rabu mendatang. Hari Rabu mendatang. Nah, apa sih keutamaan orang puasa tanggal 9 Dzulhijjah? Kata baginda Rasul dalam riwayat sahih itu dalam kitab At-Targhib wa Tarhib karangan Imam Al-Hafidz Al-Mundhiri, beliau menjelaskan Syam yaum Arafah, puasa hari Arafah, yukaffirus sanatal madiyah was sanatal baqiyah. Dari riwayat yang satu, inni ahtasibu 'ala Allah an yukaffiras sanatal lati qablahu was sanatal lati ba'dahu. Puasa sehari di bulan Dzulhijjah, puasa hari Arafah tanggal 9 Dzulhijjah itu kata baginda Rasul pahalanya mengampuni dosa salah 1 tahun yang sudah lewat, 1 tahun yang akan datang. Berarti kita puasa tanggal 9 Dzulhijjah itu dosa salah kita diampuni 2 tahun.
Tapi ingat, dosa-dosa kecil, dosa-dosa beji. Nah, tapi jangan kepedean. Wah, aku puasa ndak ada aku minat dosa. Ndak. Misalnya ada orang puasa hari Rabu depan, berarti dong kanggu teu minat dosa. Kan jauh ngampunin dosa teh Allah Ta'ala. Ya enggak lah. Maksudnya itu sebagai motivasi saja. Nah, kadang ada orang nanya, bagaimana ada orang perempuan pengen banget puasa, tiba-tiba datang bulan dia nggak bisa puasa jalur Arafah. Bagaimana caranya? Caranya itu dalam riwayat, jangan lupa taftirus shaimin. Bagi yang mungkin tidak bisa berpuasa di tanggal 9 itu, jangan lupa untuk ngapain? Kasih orang berbuka puasa. Jadi bang dengan si puasa mungkin kita kasih duit. Untuk apa? Dia pakai untuk beli bukayang. Nah, atau bang dia kando atau apalah. Atau mungkin ada cara orang tahlilan lebalina, ngundanglah dengan tahlilan, zikiran. Nah, setelah itu ini yang zikir puasa semua. Dia siapin untuk bukayannya. Nah, itu dapat pahala seperti orang yang puasa tersebut sekalipun dia tidak berpuasa. Nah, ini terutama bagi yang perempuan. Tapi ingat, bagi orang yang statusnya sudah menjadi istri, nggak boleh dia puasa sunat kecuali atas izin dari suaminya. Harus ngandang izin muntajari istri. Kenapa? Kalau suaminya ridho, silakan lanjutin puasanya. Lagu amun dek na ridho, jangan puasa sunat. Kenapa? Dia tak tahu sang namanya bertenggari dengan kan. Dia tak tahu, oke, ranja masih kencang sih dia nih. Nah, dia tak tahu ya. Silakan layani suaminya. Itu lebih utama daripada puasa sunat. Nah, daripada puasa sunat. Nah, tetapi alangkah lebih cakepnya kalau kita kasih tahu, besok nah macam-macam ku puasa cuma puasa Arafah nih, karena badak wayah mama. Nah, supaya apa? Dia dapat pahala, kita dapat pahala. Nah, ini kurang lebih. Ini amalan yang pertama. Jangan lupa kita puasa sunat hari Arafah tanggal 9, kurang lebih hari Rabu mendatang. Nah, kita niatin dari sekarang. Lah lumayan. Kenapa? Semua kita punya dosa salah. Semua kita. Sejelek-jelek orang tuh kan sering kita sebut, sejelek-jeleknya orang pasti ada kebaikannya. Sebaik-baiknya orang pasti ada kejelekannya. Nah, maka kejelekan-kejelekan itu kita pengen dihapus amal Allah Ta'ala. Paling tidak puasa. Bayangin 14 jam itu ngampunin dosa salah 2 tahun. Nah, kan wanita. Nah, ini yang pertama. Yang kedua, di antara amalan yang sangat dianjurkan di awal-awal bulan Dzulhijjah, itu di antaranya ketika hari Idul Adha, Al-Udhiyah. Jangan lupa kalau ada rezeki lebih, ngorban. Ngorban. Bagaimana keutamaan ngorban? Nah, ini penting banget. Keutamaan ngorban tuh Masya Allah luar biasa. Dalam suatu riwayat baginda Rasul menjelaskan, likulli sya'ratin minal udhiyati hasanatun. Kalau kita lihat hadis itu, keutamaan ngorban sangat luar biasa. Bagaimana keutamaan ngorban? Setiap satu helai bulu dari hewan korban itu dihitung oleh Allah Ta'ala satu kebaikan. Satu kebaikan dihitung 10 pahala. Bayangin, wah sidang ngitung na bulu sampi no? Hah? Neno ah. Tapi kan banyak tuh bulu sampi no. Nah, sekek bulu sampi no pahalanya 10 pahala. Ah, bayangin. Pira belwe kan bulu no sampi no. Manjuran sampi itu, sapi itu kan kalau kita lihat paling mulutnya aja nggak ada bulunya, sama kakinya. Selain itu diselimuti sama bulu semua. Itu bagi malaikat, mungkin bagi kita nggak penting bulu nano. Kenapa? Dagingnya doang baita.
Tapi bagi malaikat dihitung oleh para malaikat. Kenapa dihitung? Itu bagian pahala dari orang yang berkorban. Bayangin satu. Kedua, keutamaan korban itu dijelaskan, baginda Rasul menjelaskan, "Mamdhaha thayyibatan nafsu kanat lahu hijaban minan nar." Siapa saja yang berkorban karena Allah Subhanahu wa taala, enggak ada niat macam-macam, kanat lahu hijaban minan nar, Allah taala buatin dia itu penghalang dari api neraka. Makin banyak korbannya, makin banyak penghalangnya dari api neraka, berarti makin dekat kepada surganya Allah Subhanahu wa taala. Nah, no dengan korban. Makanya Masya Allah, hebat keutamaan korban. Ketiga keutamaan korban itu, ma'amila adamiyun ahabba ilallah min yauman nahri min ihraqid dami, kata baginda Rasul. Tidak ada amalan yang paling Allah cintai pada hari raya Idul Adha daripada nyembelih hewan kurban. Artinya apa? Amalannya amalan yang paling Allah cintai, maka orang yang ngelakuin juga termasuk orang yang paling dicintai. Kenapa? Karena mungkin sang dina selepu ta bau sembahyang tahajud bilang kelem. Mungkin tidak semua kita sedekah setiap hari. Mungkin tidak semua kita mungkin ya ngerjain amal-amal soleh setiap hari. Paling tidak kita bikin Allah demen, cara kita ngerayu Allah Ta'ala ada rezeki lebih, sumbangin sama-sama untuk ngorban. Supaya apa? Agar demen Allah Ta'ala kita itu. Nah, berikutnya yang keempat, di antara keutamaan ngorban itu, baginda Rasul menjelaskan, ya Fatimah, qumi ila udhiyatiki fashhadiha. Fatimah, besok kalau ngorban jangan lupa apa itu? Perhatikan, saksikan hewan korbanmu. Kenapa? Karena pertama kali disembelih hewan korbannya, jatuh darahnya, itu pertanda dosa salah orang yang ngorban diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ngorban itu pahalanya sangat luar biasa. Sehingga di antara salah satu sunnah bagi yang ngorban, sunnahnya apa? Satu, kalau bisa ngelihat darah, sunnahna nasaksiang korbanna kanyakat sembelih. Lagu mau nataong kita darah, mau dek nataong kita darah, kanara dengan kita darah palang ya. Kalau nggak bisa lihat darah, ya udah nggak usah saksiin korbannya. Beda dengan wah lelah melecam sempi malik sida topo-ngopo, mau dende. Kedua, sunnah ngorban orang yang ngorban. Kalau udah masuk bulan Dzulhijjah, jangan potong kuku, jangan nyukur rambut. Ya kok begitu ya? Iya. Kumis, selopuan rambut kene. Deula. Kenapa? Karena tadi kita dengar bahwa keutamaan ngorban itu diampuni dosa salah. Supaya agan kuku tenang diampuni sama Allah Ta'ala. Supaya rambutnya kita diampuni sama Allah Ta'ala. Orang yang ngorban itu kan dijaga dari api neraka, sampai agan sampai kuku tak dijaga oleh Allah Ta'ala. Supaya rambut kita dijaga sama Allah Subhanahu wa taala. Dari apa? Dari api neraka. Nah, ini nih keutamaan ngorban yang sangat luar biasa. Maka perlu untuk gantadamankah narak rezeki lebih kita sisihkanlah untuk itu. Nah, kemudian saya sering sebut tuh, kira-kira hewan apa aja yang bisa kita korban? Kanggo tuh ngorban kecial. Ayo kecial mahalan dah dengan sempi. Iya kan? Oh, yang ngejos itu ada di rumah itu. Itu pengen ditukar kecialnya pakai NMAX karena NMAX harganya berapa? 30-an ya? 30 ya? Ya nggak tahu saya, begitulah. Oh. Sampai pira ya paling 14 lah. Mahalan mana? Mahalan kecial. Tapi pertanyaannya, boleh nggak berkorban pakai kecial? Hah?
Loh, boleh ngana bos. Nah, ngombe ko ngorban bega kecil. Nah, nih bega-bega nano. Jadi ngorban itu kalau dalam kitab Hasyiah Imam Baijuri dijelasin ismun lima yudbahu minan na'ami yauman nahri wa ayyamat tasyriq taqarruban ilallah. Yang namanya ngorban itu nama dari hewan yang disembelih. Tetapi hewan disembelih minan na'ami, dari apa? Dari hewan ternak. Hewan ternak di sini 3. Unta, sapi sama kambing. Harap katan ngombe mun kuda den bau. Ngombe mun ara dengan den badeang sampi den badeang bembe. Manakna luwe. Boleh enggak ngorban manuk? Enggak boleh. Yo kan diternak, sekalipun diternak. Enggak boleh, enggak boleh. Amun da ngorban manuk itu bukan ngorban. Lagu ida ngendeng sikir aranin. Oh, tahlilan no. Oh, bukannya ngorban. Nah, jadi itu harus hewan yang 3 ini. Atau ada semeton sapi apa namanya? Kerbau. Ada semetonnya kambing, domba, ibas. Itu aja yang boleh dikorban. Apalagi kecil, nena bau. Yo kan dia mahal, dah karena mahal. Kenapa? Yang dibutuhkan bukan mahalnya tetapi dagingnya. Oh, kuduang dikurasa segi kecil. Apalagi sudah sebeli-belian. Oh, no, ndak bisa dijadikan hewan korban. Dong bagaimana caranya? Jual keciana beli sempi. Nah, tuh baru cakep. Nah, yang kedua, nyembelihnya itu harus di hari raya sama 3 hari setelahnya, 4 hari dong. Tanggal 10, 11, 12, 13. Hari tasyrik. Nyembelihnya kapan aja boleh. Malam boleh enggak? Boleh, tapi makruh kalau nyembelih malam. Nah, kemudian niatnya taqarruban ilallah, niatnya mendekatkan diri kepada Allah, enggak boleh berniat yang lain. Ada orang nyembelih sapi, tujuan apa? Begawe, nena bau. Kenapa? Enggak, tujuannya untuk ibadah pada Allah Tunggal. Nah, ini kurang lebih sedikit tentang korban. Ini amalan yang kedua. Pertama, jangan lupa barang-barang puasa sunat. Yang kedua, jangan lupa berkorban kalau ada rezeki lebih. Ketiga, jangan lupa kathratud doa, perbanyak doa. Di mana? Terutama di hari Arafah. Dalam kitab Kanzun Najah was Surur fil ad'iyati allati tashrahu sudur dijelaskan tuh khamsu layalin la turaddu fihinna da'wah. Ada 5 malam Allah Ta'ala enggak bakalan tolak doa. Satu diantaranya Lailatu Idin Nahri, malam Idul Adha. Jadi besok orang Idul Adha, malamnya jangan lupa angkat tangan kepada Allah. Atau mungkin dek nabu ngangkat imah, paling tidak dalam hati sudah ditancapkan apa hajatnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oh, bega-bega. Mau apa aja, hajat apapun sampaikan sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hajat dunia, hajat akhirat, hajat dunia akhirat sampaikan kepada Allah. Kapan tuh? Terutama malam Idul Adha. Nah, jadi nenek terlupa malam Idul Adha. Paling tidak sang dek tebau kita khususkan doanya seperti ini. Mungkin nggak bisa. Paling tidak selesai sholat maghrib, selesai sholat isya, nah berdoa itu udah dapat. Nah, ini doa ini masya Allah sangat luar biasa. Nah, kenapa? Karena doa itu kadang diijabah sama Allah Ta'ala karena tempatnya, karena waktunya, karena orang yang berdoa yang keren. Nah, ini termasuklah waktunya kita berdoa itu waktu yang mustajab, cepat diijabah doa. Maka sampaikan semua hajat kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, dia tahu bahasa Arab, bahasa apa aja tahu dah. Dia lagi ke pusat malaikat. Wah, sebutin ya Allah, kepeng ya Allah. Ah, boleh. Apa aja melenda ya Allah, jodoh ya Allah, nah bau. Apapun yang kita sampaikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, terutama di malam hari raya dan di hari Arafah. Apa kira-kira yang kita amalkan di hari Arafah itu tanggal 9 itu?
itu dijelaskan tuh, ini disebut sama para ulama zikir sekaligus doa hari Arafah. Insyaallah selalu antapal la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ini diamalkan di hari Arafah. Ini doa sekaligus zikir hari Arafah. Nah, ini kurang lebih. Nah, ini diantara amalan-amalan yang sangat dianjurkan. Nah, yang keempat tuh diantaranya perbanyak zikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya zikir beja tahun tersebut. Nah, ini kurang lebih. Insya Allah nanti kita ke tanya jawab.